wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muhayyad Jayatragraha, NIM 211030005, Prodi Sosiologi Reguler. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Azas Manajemen. Pertemuan kedua, Azas Manajemen. A. Pengertian, pengolahan, pengendalian, dan penanganan. 2. Perilaku secara terampil. 3. Gabungan 1 dan 2 adalah hubungan dengan pengolahan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. B. Perkembangan generasi. Ada 5 generasi yang memiliki perkembangan yang signifikan dengan masing-masing para ahli yang mempopulerkannya. 1. Generasi 1. Jungle Management. 2. Generasi 2. Manajemen by Direction. 3. Generasi 3. Manajemen by Training atau manajemen by Objective. 4. Generasi 4. Value Creative Management. 5. Generasi kelima. Knowledge and Human Working Management. C. Fungsi manajemen. Untuk yang pertama yaitu fungsi organik. Fungsi ini diuraikan dengan berbagai macam tanggapan dan pemikiran para ahli. Antaranya Henry Fowler, Rod M. Gluck, John M. Millett, Harold Hodge and Krill Alden, George R. Terry, John F. Mee, Sondang P. Siakian, dan Louis A. Allen. Yang kedua yaitu fungsi pelengkap. Menurut sebuah fungsi yang tidak mutlak sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi itu akan meningkatkan efisiensi untuk memperlancar usaha atau tujuan dengan efisiensi. Contohnya budaya organisasi dan tata ruang kantor. D. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen terbagi 15, yaitu pembagian pekerjaan, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arahan, kepentingan umum di atas kepentingan individu, gaji atau penghasilan, sentralisasi, jenjang hierarki, ketertiban, keadilan, dan stabilitasi jabatan pegawai, kepastian dan stabilitasi dalam bekerja, prakarsa, dan kesetiakawanan. Pertemuan ketiga, unsur manajemen. A. Unsur manajemen. Manajemen memiliki unsur yaitu 1. Manusia, 2. Uang, 3. Alat, 4. Metode, 5. Bahan, 6. Pasar. B. Teori manajemen. 1. Teori insentif. Berfokus pada produktivitas yang memudahkan pekerjaan yang dikembangkan sesuai dengan standar kerja. Munculnya studi gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan juga memiliki prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi harus diberi perlengkapan kerja dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. 2. Teori hubungan manusia. Teori ini meningkatkan produktivitas kerja serta hubungan yang dinamis dan harmonis antara manusia. Yang ketiga, teori perilaku. Gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia berfokus pada perilaku kerja dan komparatif dalam organisasi formal. Pertemuan 4. Perencanaan. Pada dasarnya, pengertian dari perencanaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun dalam hal ini, secara keseluruhan, perencanaan dapat diartikan sebagai pola perbuatan yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. B. Fungsi perencanaan. 1. Interpretasi, yaitu dapat menjelaskan atau menguraikan kebijakan umum dari bentuk kerjasama. 2. Forecasting, dapat mempertimbangkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3. Koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis, mengandung prinsip hemat agar kegiatan manajemen efisien. 5. Pedoman, yaitu patokan atau pegangan pada saat pelaksanaan perencanaan dilaksanakan. 6. Kepastian, menetapkan hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti. 7. Private control, yaitu alat kontrol
dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. C. Prinsip perencanaan. 1. Membantu tercapainya tujuan manajemen. 2. Kegiatan pertama dari seluruh kegiatan dari manajemen. 3. Mencakup seluruh kegiatan manajemen. 4. Adanya pilihan atau bahan, waktu, tenaga, dan biaya. 5. Penghematan dan kerapian. 6. Faktor yang terlihat terang, jelas, tegas, dan tidak ngasal dalam pelaksanaan. 7. Mudah disempurnakan, diperbaiki, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 8. Punya strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. D. Macam-macam perencanaan. 1. Penggunaan. Ada dua perencanaan, yaitu sekali pakai dan berulang. 2. Proses. Ada 3 proses, yaitu proses kebijakan, proses program, dan proses operasional. 3. Jangka waktu. Ada 3 perencanaan jangka waktu, yaitu perencanaan jangka panjang, yaitu 5-25 tahun, perencanaan menengah 1-5 tahun, dan perencanaan jangka pendek, yaitu kurang lebih 1 tahun. 4. Wilayah atau pelaksanaan. Ada 4 perencanaan wilayah atau pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan pedesaan. 2. Perencanaan kota. 3. Perencanaan wilayah. 4. Perencanaan nasional. 5. Material atau objek. Ada 5 perencanaan material atau objek. Pertama, perencanaan personal. Kedua, perencanaan keuangan. 3. Perencanaan industri. 4. Perencanaan pendidikan. 5. Perencanaan sosial ekonomi. 6. Segi umum dan khusus. Ada 4 perencanaan dari segi umum dan khusus, yaitu perencanaan umum, perencanaan khusus, perencanaan pola kerja umum, dan perencanaan jaringan kerja. E. Sumber perencanaan. 1. Kebijakan pemimpin. 2. Hasil pengawasan. 3. Kebutuhan masa depan. 4. Adanya penemuan baru. 5. Prakarsa dari dalam. Dan 6. Prakarsa dari luar. F. Pembuatan perencanaan. Langkah-langkah perencanaan. 1. Menentukan masalah dan tujuan serta kebutuhan secara jelas. Menjelaskan informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. 3. Menganalisis dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. 4. Melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menentukan pelaksanaan rencana. 5. Menetapkan planning alternatif. 6. Memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. 7. Membuat metode alternatif penyesuaian. 8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. 9. Mengadakan evaluasi. G. Perencanaan yang baik. 1. Mengetahui sifat atau prinsip rencana yang baik, seperti mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak boleh lepas dari pemikiran, pelaksanaan, bersifat sederhana, luas, dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko, bersifat praktis, dan merupakan forecasting. 2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab seperti 5W dan 1H. Seperti, tindakan apa yang perlu dilakukan? Kapan hal tersebut perlu dilakukan? Bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut? Siapa yang melakukan pekerjaan tersebut? Di mana pekerjaan itu harus dilakukan? Mengapa pekerjaan itu harus dilakukan? 3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah melalui langkah mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi, mengumpulkan data,
menganalisis data, menentukan beberapa alternatif, memilih cara terbaik, pelaksanaan, penilaian hasil. Pertemuan kelima, organisasi. A. Pengorganisasian. Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi kelompok orang yang bekerja sama dengan dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. B. Hakikat organisasi. Sebuah organisasi pada dasarnya digunakan sebagai alat manajemen. Organisasi dapat dituju dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses. Organisasi sebagai wadah adalah tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Sedangkan organisasi sebagai proses, yaitu interaksi antara orang-orang di dalam organisasi. C. Unsur organisasi. Ada 3, yaitu kelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. D. Fungsi organisasi. Mengatur kerjasama dengan baik, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah terjadinya kekacauan pada saat kerja, dan menentukan pedoman kerja. E. Prinsip organisasi. Ada 12 prinsip organisasi. 1. Menetapkan tujuan dengan jelas dan dimengerti dalam melaksanakan tugas. 2. Kesatuan arah. 3. Kesatuan perintah. 4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau melimpahkan wewenang. Ada 3 jenis pelimpahan wewenang, yaitu pelimpahan wewenang ke bawah, pelimpahan wewenang horizontal, dan pelimpahan wewenang ke atas. 5. Pembagian tugas, pembagian kerja, dan departemenisasi. 6. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen. 8. Adanya jaminan jabatan. 9. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. 10. Penempatan orang yang sesuai dengan keahlian. 11. Batas kemampuan pengawasan tergantung beberapa faktor, yaitu ada faktor subjektif dan faktor objektif. Dan yang terakhir, 12. Koordinasi. Ada beberapa unsur-unsur koordinasi, yaitu kualitas dan kuantitas, waktu, dan penentuan di dalam tindakan kerja. F. Bentuk organisasi. Organisasi garis. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif yang dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Sifat organisasi garis, yaitu organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilik biasa menjadi pimpinan tertinggi dan dalam organisasi, hubungan kerja bersifat langsung, spesialisasi yang dibutuhkan rendah, anggota organisasi saling kenal mengenal, tujuan sederhana, alat-alat sederhana, struktur organisasi sederhana, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam, pimpinan organisasi seorang tunggal. 2. Organisasi staf adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pemimpin dalam mencapai tujuan secara menyeluruh. 3. Organisasi gabungan. Suatu bentuk organisasi di mana pemimpin dibantu oleh staf serta memiliki garis tingkatan yang paling atas hingga tingkatan yang paling bawah atau dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sifat organisasi gabungan ialah tidak terlalu menekankan pada struktur, lebih banyak didasarkan pada sifat dan fungsi yang lebih dijalankan. 4. Organisasi tipe panitia. Ada suatu bentuk organisasi di mana pemimpin berbentuk kolektif yang terdiri dari beberapa orang. Segala keputusan diambil di dalam suatu forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat organisasi tipe panitia ini ialah
Pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Semua kelompok pimpinan memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksanaan dikelompokkan menurut tugas yang harus dikerjakan. G. Bentuk lain organisasi menurut Deling-G. Jumlah orang yang memegang pimpinan, bentuk tunggal yaitu dipimpin oleh satu orang, dan bentuk komisi yaitu dipimpin oleh lebih dari satu orang. Lalu lintas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi yaitu bentuk lurus, bentuk fungsional, dan bentuk gabungan. H. Bagan organisasi Henry G. Hedges. Piramida, horizontal, vertikal, lingkaran, dan lukisan. Masing-masing bagian kecuali lukisan dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu struktural, fungsional, jabatan, dan nama. Pertemuan ke-6 dan ke-9. A. Organisasi publik dan organisasi bisnis. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan dan tidak melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya menghasilkan barang atau jasa atau yang biasa disebut private untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud barang private ini adalah ketika barang atau jasa tersebut dapat dilakukan melalui proses tempat transaksi antara penjual dan pembeli. B. Konsep dan tipe. Konsep organisasi publik adalah yang berkenaan dengan masyarakat sekitar, sementara konsep organisasi bisnis lebih condong kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat dan dinilai melalui sebuah nominal. Tipe-tipe produk organisasi publik dan bisnis. Tipe produk organisasi publik ialah barang fisik, jasa, event, tempat, dan sifat. Tipe organisasi bisnis ialah perusahaan swasta dengan sebagian kepemilikan saham oleh pemerintah, kerjasama antara swasta dan pemerintah, sarana publik yang dioperasikan swasta, perusahaan swasta yang diatur pemerintah, pekerjaan dengan sistem kontrak, perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi, sarana milik publik atau masyarakat. C. Perbedaan antara produk organisasi publik dan bisnis. Perbedaan aspek pada organisasi publik dan bisnis adalah organisasi publik memiliki tujuan non-profit, produk yang bersifat umum, dan cara pengambilan keputusan bersifat demokratis dan ukuran kinerja bersifat kesejahteraan sosial. B. Organisasi bisnis. Tujuan untuk mendapatkan profit, produk bersifat barang pribadi dengan cara mengambil keputusan berbentuk suatu strategi bisnis dan ukuran kinerja bersifat efisien. Contohnya, 1. Contoh organisasi publik adalah pembentukan KTP, SIM, dan paspor demi kebutuhan masyarakat dan harus bersikap adil dalam proses pelayanan secara merata kepada seluruh masyarakat. 2. Organisasi bisnis adalah salon kecantikan, smartphone, dan kendaraan. Ini merupakan salah satu bisnis demi mendapatkan keuntungan dari segala sesuatu di dalam perusahaan yang terbentuk dari strategi dunia perbisnisan. Pertemuan ke-7. Pengaturan hidup. Cara agar mencakup definisi untuk merencanakan kesuksesan. 1. Pengaturan tujuan yang cerdas. Dengan memiliki pengaturan tujuan yang cerdas di dalam hidup, maka untuk menjalankan kesuksesan akan semakin terarah, meskipun dimulai dari langkah-langkah kecil. 2. Metode tujuan dan hasil utama. Dalam metode ini, kita mempelajari apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai mimpi tersebut dengan cara mengubah suatu tujuan besar menjadi tujuan kecil yang berguna sebagai patokan dalam mencapai harapan dari tujuan tersebut. Pertemuan ke-10. Penggerakan.
Terdapat beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating, yaitu penggerakan orang lain secara umum; directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan; commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah; motivating, yaitu memberikan orang lain motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, bimbingan, nasihat. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memiliki jabatan tertentu. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh yang teladan yang baik. B. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Teori tingkatan kebutuhan. Menurut Abraham Maslow ada 5 tingkatan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan untuk merasa memiliki, 4. Kebutuhan akan harga diri, dan 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Teori kebutuhan manusia menurut David McCullough ada 3, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan 3. Kebutuhan untuk berkuasa. Teori kebutuhan RGB oleh Alderfer. 1. Kebutuhan keberadaan, 2. Kebutuhan keterkaitan, 3. Kebutuhan pertumbuhan. Teori X dan Y oleh Dulux MC Girls ada 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu 1. Teori X, yaitu berasumsi, dan teori Y dengan asumsi. C. Teknik penggerakan. 1. Jelaskan tujuan A kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. 2. Usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. 3. Jelaskan filsafat yang dianut pemimpin organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. 4. Jelaskan kegiatan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. 5. Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. 6. Jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. 7. Tekanan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. 8. Perlakukan setiap bawahan seperti manusia dengan penuh pengertian. 9. Berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dengan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. 10. Yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Pertemuan ke-11. Managerial dan leadership. 1. Managerial. Proses pengendalian untuk mendapatkan titik temu terbaik dari faktor-faktor yang menentukan sifat keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor yang menjadi titik fokus yaitu 1. Kualitas, 2. Waktu, 3. Uang. 2. Leadership. Memberikan tuntunan, contoh, bimbingan, dan dorongan sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. B. Cara pengendalian dan contoh. 1. Manajerial. Berfokus pada titik kualitas suatu produk, waktu proses yang singkat, biaya produksi rendah. Contohnya, standar produksi, jadwal produksi, dan anggaran. 2. Leadership. Berfokus pada penjelasan rencana melalui visi dan misi, bimbingan, dan pelatihan. Contohnya, rapat, kehadiran pemimpin, media konsultasi, dan wujud apresiasi. Pertemuan ke-12.
A. 5 tingkatan kebutuhan hidup. Maslow Pyramid of Needs. Tentang pencetusnya yaitu Abraham Maslow adalah psikolog pendiri aliran humanistik. Dari dulu dia selalu penasaran mengenai apa yang dimaksud dari motivasi hidup manusia, dan pada akhirnya dia mencari tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat hidup seseorang itu bahagia dan apa saja yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan tersebut. Teori Maslow Pyramid of Needs